dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin error sebanyak 2,5%. Samplingnya juga pun dibuat per klaster untuk pekerjaan, untuk usia, dan tingkat ekonomi. Dari hasil survei itu, pertama yang dilakukan adalah mengenai soal pengetahuan masyarakat akan diadakannya Pilkada 27 November 2024 mendatang. Kemudian sejumlah nama yang menurut masyarakat yang akan maju mencalonkan bupati di Pilkada Karawang. Kemudian muncullah sejumlah nama-nama dan diibaratkan jika pilkada terjadi pada hari ini, siapa yang akan unggul. Simulasi survei ketika pilkada 2024 hanya akan muncul 3 nama, yaitu Bupati Aib Saipulloh, Gina Fadliaswara, dan Acep Jamhuri. Simulasi 3 nama Aib Saipulloh yang saat ini menjadi Bupati Karawang unggul mencapai 70,7%. Kemudian Gina Fadliaswara sebanyak 10,5% dan Acep Jamhuri sebanyak 5,8%. Sedangkan yang menyatakan tidak tahu sebanyak 13,0%. Kemudian simulasi juga dilakukan terhadap 2 nama, yaitu Aib Saipulloh melawan Gina Suara dan Aib Saipulloh melawan Acep Jamhuri. Jika melawan Gina Suara, Bupati Aib unggul sebanyak 74,8%, Gina hanya 12,2% dan tidak tahu sebanyak 13,0%. Ketua DPD Nasdem Kabupaten Karawang Dian Fahruzzaman menjelaskan bahwa hasil survei ini masih akan terus dipelajari oleh koalisi untuk memenangkan Bupati Aib Saipulloh dan menjadi bahan koalisi untuk menggerakkan mesin partainya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi head-to-head, artinya calon bupati yang hari ini muncul ini kan masih terfokus di 2 nama gitu kan, ada Haji Aib dan Acep Jamhuri ya. Haji Acep Jamhuri yang hari ini memang sudah deklarasi kan beliau ini kan gitu. Seperti Haji Aib kan sudah dideklarasikan oleh Nasdem, PKS dan Gerindra, lalu Haji Acep Jamhuri juga kalau tidak salah sudah sama Demokrat ya, Demokrat, PAN, dan kalau surat tugasnya sih kita lihat Golkar kali ya, Golkar gitu kan. Jadi berdasarkan surat tugas saja kan baru 2 calon gitu kan yang memang sudah mendapatkan surat tugas gitu. Nah, kami tidak melihat lagi calon yang lain yang memiliki surat tugas dari partai yang lain kan gitu. Nah, oleh karena itu kenapa tadi saya pikir ya mudah-mudahan ada calon lain lagi gitu kan yang memang bisa ikut kontestasi, sehingga semakin banyak calon yang ikut kontestasi di Pilkada Karawang akan semakin baik buat kita dalam menentukan pilihan kan gitu. Karena kan kalau semakin banyak calon itu kan semakin banyak pilihan kan gitu buat kita. Untung ruginya gimana Kang? Ya buat kami tentu juga kalau head to head tentu juga polarisasinya sangat tajam di masyarakat. Artinya nanti masyarakat akan terbelah, terfragmentasi. Kalau 2 pasang calon itu kan fragmentasinya tinggi, polarisasinya juga tinggi. Oleh karena itu ya kami menghindari fragmentasi yang tinggi tersebut. Sehingga kalau 3 pasangan calon kan sangat mencair gitu kan. Semakin banyak pasangan calon tentu semakin baik. Plusnya buat kami juga incumbent ya, kalau 3 pasang atau lebih dari 2 kan akan lebih jauh menguntungkan kami kan gitu kan. Gitu kan. Jadi saya pikir 2 pasang, 3 pasang, kami siap menghadapi Pilkada Karawang Haji Aib. Jadi kalau kita lihat Haji Aib ini insya Allah berdasarkan survei dan tadi bahwa hasil konsolidasi kami mau 2 pasang maupun 3 pasang calon, insya Allah kami akan siap menghadapi Pilkada di 2024. Terkait persentase tadi, persentasenya berapa antara Haji Aib dan pasangan lain?
Tadi sih kalau kita lihat ya, gapnya sangat tinggi. Popularitas dan elektabilitas Haji Aip ini kan mencapai 88,6%. Sementara calon yang lain itu di bawah 20% ya tadi kita lihat. Jadi semakin tinggi popularitas tentu juga semakin tinggi juga tingkat kedisukaannya di masyarakat. Berapa responden itu ya? Respondennya 1.200 respon. Jadi itu 1.200 mewakili nggak untuk 1,8 juta pemilih pilkada? Kan gini, kalau metodologi itu kan bukan lihat dari representasi ya, tapi bagaimana metodologi ini dari 1.200 sampling ini bisa mencakup di 30 kecamatan, 309 desa. Persebaran. Jadi kan itu random sampling. Jadi samplingnya berdasarkan random atau sistem acak. Terus samplingnya ada yang terpilih gitu nggak sih, Bang? Kayak misalkan teman-teman anak-anak sekolah yang nanti mau ada milih, pasti gitu. Karena kalau sampling itu tadi kita lihat ada klasternya, klaster muda, klaster usia, klaster pendidikan, ada klaster gurunya atau klaster tingkat ekonomi, itu ada klaster. Untuk mengetahui dinamika masyarakat dalam menghadapi Pilkada Kabupaten Karawang, rencananya survei akan kembali dilaksanakan sekitaran Agustus mendatang. Dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Ujang Heriadi untuk Tribrita mengabarkan.